Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rahmawati dengan 3 digit NIM terakhir 029 dari Pendidikan Matematika 2024B. Di sini saya akan membahas mengenai elips geometri analitik. Yang pertama yaitu definisi elips. Nah, elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu, fokus, dan terhadap garis tertentu disebut garis direktriks D tetap, yaitu sama dengan eksentrisitas, di mana eksentrisitas kurang dari 1. Nah, perhatikan gambar 1. Nah, F itu titik fokus. Ini. Dan D itu direktriks. Nah, P aksen adalah jarak P ke garis direktriks. Nah, P pada elips maka PF per P aksen sama dengan eksentrisitas dengan E kurang dari 1. Nah, selanjutnya yaitu persamaan umum elips. Nah, misalkan diketahui pusat dari elips yaitu P dengan koordinat alfa, beta. Nah, sumbu panjang terletak pada sumbu X. Sumbu pendek terletak pada sumbu Y. Nah, fokusnya, jadi koordinat fokusnya itu alfa ditambah C, beta. A adalah setengah sumbu panjang. Jadi ini itu setengahnya garis V1, V2. Lalu B adalah setengahnya sumbu pendek. Dan E adalah eksentrisitas elips. Nah, persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui tersebut. Nah, keterangannya ini ada pusat, yaitu koordinatnya alfa, beta. Lalu ada fokus 2, koordinatnya yaitu alfa dikurangi C. Jadi alfa dikurangi C ini, beta. Lalu ada T1, koordinatnya yaitu alfa, beta plus B. Dan T2 yaitu alfa, beta min B. Lalu yang terakhir ada F1, koordinatnya yaitu alfa plus C, beta. Nah, ini mencari persamaan direktriks, di mana PF1 itu sama dengan C, dan PV1 itu sama dengan A. Lalu dengan A lebih dari C. Lalu koordinat V1 itu adalah alfa plus A, beta, dan koordinat V2 yaitu alfa min A, beta pada elips. Sehingga V1 dikali F1 per V1 dikalikan dengan D sama dengan E. Ini kan V1 kali F itu A min C per PD min A sama dengan E. Sehingga A min C dikurangi E dikali PD min A. Ini persamaan 1. Lalu persamaan 2 yaitu V2 ke F1 per P2 ke D sama dengan E. Sehingga A plus C per PD plus A sama dengan E. Jadi A plus C sama dengan E dikali PD plus A. Nah, dari persamaan 1 dan 2 itu ketika dijumlahkan, maka diperoleh 2A sama dengan 2EPD. Maka A sama dengan EPD. Jadi kedua ruas dibagi dengan 2. Sehingga PD sama dengan A per E. Nah, persamaan 1 dan 2 dikurangkan. Maka diperoleh 2C sama dengan 2EA, sehingga C sama dengan EA. Jadi persamaan direktriks D1 adalah X sama dengan alfa plus A per E. Lalu mencari hubungan antara A, B, dan E. Nah, jadi T1F1 per T1T aksen sama dengan T1F1 per PD sama dengan E. Sehingga T1F1 sama dengan EPD sama dengan E kali
A per E sama dengan A. Sehingga PT1 kuadrat sama dengan T1F1 kuadrat dikurangi PF1 kuadrat. Nah, persamaan ini itu diperoleh dari ini. PT1 kuadrat itu sama dengan T1F1 kuadrat dikurangi PF1 kuadrat. Ini merupakan rumus Pythagoras. Itu. Sehingga ketika ini dioperasikan menggunakan operasi aljabar sama dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat E kuadrat. Jadi ini A kuadratnya dikumpulkan sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Lalu yang ketiga yaitu menemukan kembali persamaan umum elips. Nah, misalkan titik K dengan koordinat XK, YK pada elips. Di mana koordinat F1 itu adalah alfa plus C, beta, dan KK adalah jarak K ke direktrix D1. Maka ke aksen itu koordinatnya itu alfa plus A per E, YK. Jadi F1K per KK aksen sama dengan E. Jadi F1K sama dengan E dikali KK aksen. Nah, jadi ini kan jarak 2 titik ya, menggunakan rumus jarak 2 titik. Sehingga koordinatnya itu XK min alfa plus C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan E dikalikan dengan akar XK min alfa plus A per E kuadrat ditambah YK min YK kuadrat. Lalu kedua ruas dikuadratkan untuk menghilangkan akar menjadi XK min alfa min C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan XK min alfa dikurangi A per E dikuadratkan. Sehingga didapat XK min A dikurangi 2 kali XK min alfa kali C ditambah C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat. Sama dengan E kuadrat XK min alfa kuadrat min 2A per E dikali XK min alfa kuadrat plus A per E kuadrat. Nah, dengan operasi aljabar diperoleh seperti ini, XK min alfa kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat per alfa kuadrat 1 min E sama dengan 1. Ini lalu diperoleh XK min alfa kuadrat per A kuadrat plus XK min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena pengambilan titik K sembarang pada elips, maka jika koordinat titik K dijalankan, diperoleh persamaannya yaitu X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama seperti di atas, untuk direktrix D2 dan fokus F2 akan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan umum elips dengan pusat P koordinatnya itu yaitu alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A lebih dari B adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini untuk persamaan elips horizontal. Nah, dengan cara yang sama, maka persamaan umum elips dengan pusat P, alfa, beta, dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu koordinat dengan A kurang dari B adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini merupakan persamaan elips vertikal. Sama. Nah, jika pusat elips P 0,0 dan A lebih dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat
per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini merupakan persamaan elips horizontal. Namun jika pusat dari elips P yaitu 0,0 dan A kurang dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan persamaan elips vertikal, jadi sama. Nah, istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat alfa, beta adalah sebagai berikut. Nah, di mana titik pusat itu di alfa, beta. Dan fokus F1 itu alfa plus C, beta. Fokus 2 itu alfa min C, beta dengan A lebih dari B. Dan C kuadrat itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, jika A kurang dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat, maka F1 itu koordinatnya itu alfa, beta plus C, dan F2 itu alfa, beta min C. Yang ketiga yaitu eksentrisitas, itu sama dengan C per A jika A lebih dari B, dan E dan eksentrisitas itu sama dengan C per B jika A kurang dari B. Lalu yang keempat ada direktrix D1, itu persamaannya ini X sama dengan alfa plus A per E, dan direktrix 2 itu persamaannya itu X sama dengan alfa min A per E jika A lebih dari B. Nah, ini kalau direktrix D1 ketika sejajar sumbu X yaitu Y sama dengan beta plus B per E, dan direktrix 2 yaitu Y sama dengan beta min B per E jika A kurang dari B. Sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri, dan jika A lebih dari B, maka sumbu Y adalah sumbu panjang, dan sumbu Y adalah sumbu pendek. Jika A kurang dari B, maka sumbu X adalah sumbu pendek, dan sumbu Y adalah sumbu panjang. Yang keenam yaitu lotus rectum. X sama dengan alfa plus C dan X sama dengan alfa min C jika sumbu X adalah sumbu panjang. Nah, jika sumbu Y sumbu panjang, maka Y sama dengan beta plus C dan Y sama dengan beta min C. Itu ada titik puncak elips, yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya, yaitu koordinatnya A plus alfa, beta, lalu alfa plus A, beta, A, B plus beta, alfa, beta min B. Selanjutnya ada persamaan garis singgung elips. Nah, persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Nah, misalkan persamaan garis dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus P, dan persamaan elips itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi ini pusatnya itu di 0,0. Nah, di mana absis titik potong antara garis dan elips diperoleh dari X kuadrat per A kuadrat, ini Y kuadratnya itu dari ini disubstitusi ke persamaan, sehingga MX plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi ini kedua ruas itu dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga diperoleh B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dikali MX plus B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dengan operasi aljabar diperoleh B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat kali X kuadrat ditambah 2A kuadrat MPX ditambah A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Ini persamaan 1. Nah, karena garis Y sama dengan MX plus B akan menyinggung elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka titik potongnya harus berimpit. Hal ini terjadi jika diskriminan dari persamaan 1 sama dengan 0. Jadi kita mencari diskriminannya harus sama dengan 0, di mana rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Jadinya B kuadratnya itu 2A kuadrat MP dikuadratkan min 4
dikali B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikali A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Lalu diperoleh 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4B kuadrat A kuadrat B kuadrat ditambah 4B pangkat 4A kuadrat dikurangi 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat ditambah 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Lalu dengan operasi aljabar diperoleh B kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Sehingga P itu sama dengan plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, dengan cara yang sama diperoleh persamaan garis singgung pada elips yang berpusat P, alfa, beta. Jadi, X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M dikali X min alfa plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Lalu ada persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Nah, kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips dengan titik singgungnya T, yaitu koordinatnya X1, Y1. Nah, misalkan persamaan elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan P itu koordinatnya X2, Y2, merupakan suatu titik pada elips. Maka berlaku ini X2 kuadrat per A kuadrat ditambah Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Diperoleh ini seperti dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat sama seperti tadi. Diperoleh B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Karena titik T koordinatnya itu X1, Y1 pada elips, maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, dari persamaan 2 dan 3 diperoleh B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, dengan operasi aljabar diperoleh min B kuadrat dikali X1 ditambah X2 per A kuadrat dikali Y1 ditambah Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Nah, persamaan garis PT adalah, nah ini kan persamaan garis melalui 2 titik, sehingga Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dikali X min X1. Ini persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan 5, maka diperoleh Y min Y1 sama dengan min B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat dikali Y1 plus Y2 dikalikan dengan X min X1. Nah, jika P mendekati T, sedemikian sehingga P berimpit dengan T, maka X1 itu sama dengan X2, dan Y2 itu sama dengan Y1. Sehingga persamaan 6 menjadi Y min Y1 sama dengan min B kuadrat per A kuadrat dikalikan 2X1 per 2Y1 dikali X min X1. Sehingga Y min Y1 dikali A kuadrat Y1 sama dengan min B kuadrat X1 dikali X min X1. Dengan operasi aljabar diperoleh X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat sama per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat.
Nah, karena X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan 7 menjadi X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk elips yang persamaannya X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, itu persamaan garis singgungnya dengan titik singgung X1, Y1 adalah X1 min alfa dikali X min alfa per A kuadrat ditambah Y1 min beta dikali Y min beta per B kuadrat itu sama dengan 1. Selanjutnya yaitu persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar lingkaran. Nah, persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik T, di mana koordinat T itu X0, Y0 di luar elips. Maka persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan titik A itu koordinatnya X aksen, Y aksen, suatu titik singgung. Nah, persamaan garis singgung di A adalah X aksen, X aksen kali X per A kuadrat ditambah Y aksen kali Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena titik A pada elips, maka memenuhi X aksen kuadrat per A kuadrat ditambah Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena garis singgung melalui T, maka memenuhi X aksen kali X0 per A kuadrat ditambah Y aksen kali Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Karena tadi kan titik yang di luar elips kan koordinatnya X0, Y0, sehingga langsung bisa dikali dengan X aksen kali X0 per A kuadrat ditambah Y aksen kali Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari persamaan 8 dan 9 dapat dicari X aksen dan Y aksen, sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.